selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak soleh dan solehannya Bu Guru? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Bu Yati akan memberikan matematika di subtema 3. Diperhatikan baik-baik video pembelajaran kali ini ya sayang, karena pelajaran kita kali ini agak sulit dari yang kemarin. Tapi Bu Guru yakin kalian pasti bisa memahami pelajaran ini. Kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Baiklah sayang, marilah kita saksikan video pembelajaran kita kali ini bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Disimak baik-baik ya. Perhatikan ya sayang, mengenal bangun ruang. Ya, pengertian dari bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang atau volume atau isi. Jadi, bangun ruang juga memiliki 3 komponen. Di antaranya yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Marilah kita mengamati macam-macam bangun ruang. Di sini banyak berbagai macam bangun ruang. Hari ini yang kita pelajari hanya ada beberapa bangun ruang saja. Yang pertama, ini ada bangun ruang yang namanya kubus. Kubus itu berasal dari bangun datar yang berbentuk persegi. Sedangkan balok, gambar kedua ya sayang, diperhatikan. Ini adalah bangun balok yang berasal dari bangun datar persegi panjang, di mana ada 2 sisi yang panjangnya berbeda. Kemudian kalau 5 segitiga yaitu berasal dari bangun datar yang berbentuk segitiga. Sedangkan prisma segi 5, kenapa dikatakan prisma segi 5? Ya, karena kalau prisma itu memiliki tutup bagian atas dan tutup bagian bawah yang berbentuk segi 5. Nah, coba perhatikan bentuknya. Bentuknya adalah berasal dari bangun datar segi 5. Kenapa Bu dikatakan segi 5? Ya, karena bentuknya memiliki garis 5, makanya disebut segi 5. Kemudian kalau prisma segi 5, bagian selimutnya ini berbentuk persegi panjang, sedangkan tutupnya berbentuk segi 5. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita memasuki pembelajaran yang pertama yang Bu Yati akan bahas, yaitu bangun ruang yang bernama kubus. Nah, ini adalah bentuk dari kubus. Jika kalian mempunyai kardus yang berbentuk seperti ini, nah, berarti kardus itu memiliki bentuk seperti bangun ruang kubus. Ini adalah yang dinamakan rusuk.
Kalau dibangun ruang, garis tepinya itu disebut rusuk. Kalau kemarin kita belajar bangun datar, garis tepinya itu disebut ruas atau sisi. Nah, ingat ya nak, kalau dibangun ruang, garis tepinya itu disebut rusuk. Dan selimutnya ini disebut sebagai sisi. Kemudian pertemuan antara dua garis yang Bu Yati kasih tanda titik tebal ini disebut dengan titik sudut. Ya, apa sayang? Ya, titik sudut. Diingat-ingat ya sayang. Garis tepinya namanya rusuk, selimutnya namanya sisi, kemudian pertemuan dari titik kedua garis dinamakan titik sudut. Ya, yang pertama yang akan Bu Yati bahas, kita akan menghitung jumlah rusuk daripada kubus. Kita akan hitung satu persatu ya. Diperhatikan ya sayang. Satu, nah ini adalah rusuknya. Yang ada garis putus-putus ini apa sih Bu Guru? Ya, itu betul, itu juga namanya rusuk. Rusuk dari kubus. Nah, Bu Yati akan tebalkan rusuknya satu persatu ya. Jadi kalian dapat memperhatikan lebih konsentrasi, lebih fokus pada pembelajaran hari ini. Karena materi hari ini lebih sulit dari sub 1 dan sub 2. Untuk garis rusuk yang pertama ini adalah Ibu sebut GC. Boleh kalian balik CG. Yang penting harus satu garis ya sayang. Rusuk yang kedua adalah BC. Nah, jangan dari GC loncat ke GH. Nanti pasti ada yang kalian belum hitung. Oleh karena itu, kalian jika ingin menghitung rusuk, kalian urutkan. Nah, di sini ada garis BF. Ya. Kemudian ada rusuk GF. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada GH. Keenam ada EH. Ketujuh ada EF. Ya. Kalian harus konsentrasi ke garis yang Bu Yati tebalkan ya sayang. Kemudian yang kedelapan ada rusuk EA. Kemudian ada rusuk lagi DH. Kemudian ada rusuk lagi DC. Masih ada lagi. Kemudian AB. Terakhir adalah AD. Agar kalian tidak bingung, kalian bisa memberikan tanda checklist atau silang pada bagian rusuk yang sudah diberikan nama. Jadi, jumlah rusuk kubus ada 12 rusuk, di mana masing-masing nama rusuk yang sudah Bu Yati sebutkan di tabel yang berwarna kuning. Dari sini semoga kalian sudah bisa paham ya sayang menghitung jumlah rusuk. Sayang, Bu Yati ingatkan jika kalian ingin memberikan nama-nama rusuk, sisi atau titik sudut, kalian pergunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Berikutnya di sini Bu Yati akan menjelaskan tentang sisi kubus. Sisi tadi adalah selimutnya. Jadi selimutnya, nah ini selimutnya ya sayang ya. Sisi itu memiliki 4 nama. Kalian harus bisa membedakan. Kalau gambar seperti ini, ada tutup bawah, ada tutup atas, ada tutup samping kanan, ada tutup samping kiri, ada sisi sebelah belakang, dan ada sisi bagian depan. Jadi anak-anak dapat menghitungnya 2 kali.
Kalian perhatikan ya garis yang ibu tebalkan. Untuk sisi yang pertama B, C, F, G. Kemudian ada sisi yang kedua. Sisi yang kedua bernama E, F, H, G. Berikutnya ada sisi yang bernama D, C, H, G. Ya, kemudian berikutnya ada sisi yang bernama A, D, E, H. Kemudian ada sisi yang bernama A, D, B, C. Ya, betul. Kemudian ada sisi yang bernama A, B, E, F. Ya. Jadi, jumlah sisi kubus pada bangun ruang adalah 6 sisi. Seperti yang sudah Bu jelaskan, inilah nama-nama sisi tersebut. Nah, sekarang marilah kita tentukan jumlah titik sudut. 8 titik sudut ini dari mana ya hasilnya? Masih ingat ya, titik sudut adalah titik pertemuan dari dua garis atau ujungnya. Ujung pertemuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anak-anak bisa memberikan tanda titik lebih tebal jika ingin menghitung jumlah titik sudut. Jadi, jumlah titik sudut kubus ada 8. Baiklah, dari bangun ruang yang Bu Yati sudah bahas, apakah kalian sudah lebih paham tentang rusuk, sisi, dan titik sudut? Insya Allah sudah ya sayang. Kalau belum paham, nanti kalian bisa mengulang lagi video ini ya. Baiklah, kita lanjutkan ke bangun ruang yang kedua, tentang prisma segitiga. Prisma itu tutupnya ada 2, ada bagian atas dan juga ada bagian belakang. Kalau limas, tutupnya hanya 1, yaitu di bagian bawah. Ingat ya, kalau prisma tutupnya itu ada 2, tutup bagian atas dan tutup bagian belakang. Sekarang kita akan menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut dari prisma segitiga. Karena ini tutupnya berbentuk segitiga. Yang pertama yang akan Bu Yati bahas yaitu rusuknya. Yang pertama ada rusuk FD atau DF. Rusuk kedua ada FE. Rusuk ketiga ada yang bernama ED. Keempat EB atau BE. Boleh ya. Kelima ada AB. Keenam ada AD. Ketujuh ada BC. Kedelapan ada AC. Dan yang terakhir ada garis FC. Jadi jumlah rusuk prisma segitiga ada 9 rusuk. Nah, kalian perhatikan ini ya. Berikutnya kita akan menentukan jumlah dari sisi prisma segitiga. Sama seperti kubus tadi caranya. Sisi adalah selimutnya. Yang pertama ada sisi ABED. Kedua ada sisi ACDF. Ketiga ada sisi yang berbentuk segi 4, namanya CBEF.
Berikutnya ada sisi yang bernama EDF yang berbentuk segitiga. Ya, karena tutupnya bentuk segitiga ya. Kemudian ada sisi ABC. Jadi jumlah sisi prisma segitiga adalah 5. Nah, jangan lupa ya, jika menuliskan nama sisi atau rusuk ataupun titik sudut menggunakan huruf kapital. Kenapa dibilang prisma segitiga? Karena tutupnya berbentuk segitiga. Berikutnya kita akan menentukan titik sudut dari prisma segitiga. Titik sudut B, titik sudut E, titik sudut D, titik sudut F, titik sudut C, dan titik sudut A. Nah, jadi jumlah titik sudut dari prisma segitiga adalah 6. Bagaimana sayang? Apakah kalian sudah memahami? Ya, Bu Yati sudah menandakan di situ ya untuk mengetahui jumlah titik sudutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya ke bangun ruang berikutnya, yaitu 5 segi 4. Kenapa dinamakan 5 segi 4? Yang pertama 5 segi 4 karena tutupnya hanya 1 yang berbentuk segi 4. Nih, ini tutup bagian bawahnya. Ya, makanya dia disebut 5 segi 4. Nah, dia memiliki bentuk seperti segi 4. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang sisi dari 5 segi 4. Berapa jumlah sisinya? Ya, langkahnya sama. Ada sisi yang bernama BCE, ada sisi yang bernama DCE, ada sisi yang bernama ADE, ada sisi yang berbentuk segi 4 yang bernama ABCD. Kemudian satu sisi lagi yang berbentuk segitiga yaitu ABE. Jadi jumlah sisi 5 segi 4 adalah 5. Kita lanjutkan ke jumlah rusuk daripada 5 segi 4. Ada rusuk EB atau BE, kedua ada rusuk CB atau BC, berikutnya ada rusuk CE atau EC, kemudian ada rusuk yang bernama DC atau CD, ada rusuk yang bernama ED atau DE, ada juga yang bernama AE, dan ada rusuk yang bernama AD. Kemudian ada AB. Jadi jumlah rusuk 5 segi 4 adalah 8. Nah, bagaimana sayang? Mudah bukan? Ya, kalian coba lihat tabel yang berwarna kuning ini adalah nama-nama rusuknya ya. Kita lanjutkan lagi, yaitu sekarang kita akan menghitung jumlah titik sudut dari 5 segi 4. Berapa jumlah titik sudutnya? 1 titik sudut E, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut B, dan titik sudut A. Berapa jumlahnya sayang? Ya, benar. Jumlah titik sudut 5 segi 4 adalah ada 5. Bagaimana sayang? Mudah bukan? Ya, kalian nanti ulang lagi video tersebut ya, agar kalian lebih paham. Untuk tugas hari ini, kalian salinlah ke dalam buku tulis kalian ya materi kita hari ini, serta dituliskan pula jumlah rusuk, sisi,
titik sudut pada bangun ruang yang sudah ibu guru contohkan. Tetap semangat ya sayang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami pelajaran matematika hari ini. Teruslah belajar, mengulang-ulang lagi di rumah ya sayang, tentu dengan bantuan orang tua kalian. Sebelum Bu Yati akhiri, Bu Yati mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video pembelajaran matematika hari ini. Dan pesan Bu Yati, tetaplah jaga kesehatan, selalu patuh kepada kedua orang tua, dan sayangi orang tua kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan dikerjakannya tepat waktu ya sayang. Bu Yati akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.